ada lubang untuk taruh kayu dan masih ada bekas sisa bakaran kayunya itu loh. Saya coba sentuh lah, mungkin saya bisa dapat informasi dari situ. Dan damn, di situ adalah tempat eksekusi dari 16 gundik si gubernur Hindia Belanda tersebut. Tujuannya untuk apa sih? Memajukan pabrik gula. Cara mereka dihabisi seperti apa? Salah satunya tuh diberi racun, cuma racunnya itu untuk melumpuhkan seluruh saraf motorik. Jadi dia tuh tersadar tapi tidak bisa berbicara, menggerakkan badan, hanya bisa mengedipkan mata dan mengeluarkan air mata aja. Dan itu rasa sakitnya luar biasa banget. Lebih sakit daripada ditebas oleh senjata tajam. Dan tubuhnya setelah dieksekusi itu, kepalanya diambil, tubuhnya dibakar dengan api yang ada di sekeliling batu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Yang pastinya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya mengenai satanik. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Nah, assalamualaikum, Bang Denny. Akhirnya kita ketemu lagi nih sama Bang Denny. Kemarin banyak banget requestan dari teman-teman, dari penonton juga gitu kan, buat bahas satanik ya, Bang Denny. Nah, ini yang mau Bang Denny ceritakan ini nanti seperti apa nih, Bang? Mungkin kita spill sedikit dulu aja ke teman-teman di rumah. Kurang lebihnya tuh pemujaan akan suatu tempat yang dilakukan oleh bangsa kolonial Hindia Belanda di tahun 1942 sebelum Jepang masuk. Oke, kita lanjut setelah ini kalau gitu, Bang Denny ya, aman ya. Oke, tapi sebelum Bang Denny menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, kalau gitu Bang Denny udah siap? Siap. Oke, kalau udah siap nggak mau minum dulu? Aman ya. Oke, silakan kalau gitu Bang Denny. Jadi cerita ini saya mulai waktu diajakin teman Bang Ale, teman yang cukup deket lah di salah satu kota di Jawa Barat, kota besar di Jawa Barat. Ajak main biasa, berhubung dia tahu kalau saya memiliki sedikit kemampuan kan, dia ajak ke rumah tantenya. Saya nggak spill kotanya lah ya, tapi kalau dari ciri-ciri dan clue yang saya ceritakan nanti pasti banyak orang yang tahu. Jadi tuh di situ diceritain pertama kali sih sebenarnya nggak ada hubungannya dengan astral. Jadi diceritain sama teman saya tuh, si tantenya ini punya suami 2. Yang pertama tuh ya bercerai karena berbagai hal lah. Nah cuma yang kedua ini pergi tanpa jejak, benar-benar menghilang begitu saja, dicari kesana kesini nggak ketemu. Dan yang tantenya amanatin ke teman saya tuh, coba tanya ke si Denny apakah kita bisa tahu apa sebab si suaminya ini pergi, Bang Ale. Ya saya denger kayak gitu, berhubung dia teman dekat juga kan ya, saya fine aja mampir, mungkin ada yang bisa saya bantu kan.
Jalanlah kita ke rumah si tante di salah satu kota besar di Jawa Barat itu. Kita jalan, diceritakanlah kalau kepergiannya itu semenjak membeli rumah dari hasil lelang bank. Oke. Dan ternyata yang saya nggak tahu nih, itu rumah ex kolonial yang dibangun 1901 tapi terus direnov hingga 15 sampai 16 kali hingga jadi seperti sekarang. Tadinya tuh katanya rumah peristirahatan Jenderal Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, Alidius kalau saya nggak salah sebut ya. Saya biasa nyebut si Alidius. Jadi pas saya coba cari-cari sejarah kan tentang dia gimana, ternyata emang gaya kepemimpinan dia di masa itu cukup ada yang janggal, banyak yang janggal. Yang pertama, dia salah satu orang yang punya kekayaan sangat lebih. Si orang Belanda ini, gubernur ini, kekayaan sangat lebih dan jauh dari luar gajinya, melebihi jauh. Setelah ditelisik lagi, ternyata dia salah satu pembesar pabrik gula lah. Masih di Jawa Barat juga pabrik gulanya, masih berdiri hingga sekarang, tapi sekarang sudah tutup. Saya cari tahu lagi karena yang saya tahu di pabrik gula ini juga kisahnya cukup ekstrim. Cukup ekstrim tentang banyaknya pemujaan dari tumbal pohon, akar-akar pohon sebagai sesembahan, kepala hewan, hingga yang terakhir itu di 1960 ada karyawannya hilang tanpa jejak di situ. Dan ini sih konon ya Bang Ale, karena saya tidak mencari tahu lebih. Konon mereka masih warga sekitar dan keluarganya sudah ikhlas begitu saja karena mereka yakin kalau sudah bekerja di situ dan tidak kembali udah hal yang biasa buat mereka. Karena sejak zaman kolonial sudah seperti itu. Oke, kita balik lagi saat perjalanan sampai nih Bang Ale di rumah tersebut. Kita ngobrol kan sama tantenya. Saya cari tahu apa yang tantenya maksud, saya bisa bantu apa segala macam. Diajaklah nih keliling rumah. Ya saya mah fine aja kan. Kalau untuk melihat hal seperti itu udah sangat terbiasa kan gitu Bang Ale. Nggak ada hal yang terlalu ekstrim gitu menurut saya. Selama kita masih punya agama masih fine aja lah gitu. Tapi saat diajak keliling dan isi rumahnya tuh banyak barang mewah loh. Kebetulan orang yang sangat berada. Biasa kita kalau ke rumah orang yang sangat berada, excited kan, ngeliat barang-barang mewahnya. Ada rasa terpacu untuk memiliki gitu loh. Gimana cara kita bisa kayak mereka. Tapi ini yang saya rasain kayak flat sedih. Flat sedih. Jadi kayak udah bingung sedih akan apa, tapi saya merasakan residual energi yang cukup keras. Di situ energi kesedihan, energi harapan yang pupus. Terus di jam 5 sore kita kan dikasih teh. Terus kehendak hati ini pengen banget nanya, akhirnya saya wujudkan lah, saya tanya sama tante, punya kamar tersendiri gak sih waktu rumah ini dibeli dan jadi kamar pribadi tante? Ada. Diajaklah ke sana. Seharusnya manusia normal sangat excited karena barangnya luar biasa, sangat luar biasa. Tapi kembali lagi yang saya temui di situ cuma aura gelap, sedih, bingung. Itu rasa dari residual energi yang saya rasakan. Sampai akhirnya saya nyender ke tembok Bang Ale. Bang Ale pasti pernah nyender ke tembok dan tiba-tiba catnya nempel di baju, nempel di kulit. Dan itu yang terjadi. Dan saya ngelihat cat asli. Saya tanya langsung, ini cat asli waktu beli rumah? Dia bilang iya, katanya memang cat dari awal rumah ini lama sampai 40 tahun deh, 40 tahun dilelang nggak selesai sampai akhirnya dibeli sama si tante teman saya ini, baru dicat ulang. Nah berhubung catnya udah terkelupas, saya kepo
karena warnanya agak sedikit janggal buat saya, apalagi kurang lebihnya saya kan banyak baca tentang kehidupan orang Eropa di masa kolonial ya. Kayak warna tersebut agak asing gitu loh. Warnanya sih nggak usah sebutin ya. Saya nggak usah sebutin karena agak sedikit nyerempet nanti ke perkumpulan sesat ini. Nah, saat di situ saya coba klet gitu Bang Ale, temboknya. Coba klet. Sampai akhirnya manggil teman saya. Saya kasih tahu lah nama teman saya Rudi. Rud, bantu gua kletin cat ini. Agak kepo nih sama warnanya ini, pengen lihat keseluruhan seperti apa. Dan ternyata warna aslinya tuh ada list di bawahnya gitu Bang Ale. Ada list satu warna di bawah, di paling bawah. Terus ada yang lainnya dengan warna berbeda, warna cerah lah. Nah, saat udah mulai kelihatan banyak nih hasil kletan itu, ngelihat ada sketsa kayak ini, kayak dagu, bukan dagu sih, kayak mulut moncongnya hewan, tulang hewan. Makin penasaran. Ngomong sama si tante, minta tolong ada gak yang bisa nolongin untuk bantu kita klet si cat ini. Untungnya ada si mamang-mamang yang jagain rumah sebelumnya. Dia ikut kerja di situ, ternyata direkrut sama si tante. Alhasil setelah dapat tengkorak kambing di gambar itu, tengkorak kambing dengan 2 tanduk melengkung ke bawah dan di tengahnya ada bintang. Setelah itu saya makin ngerasa aneh nih, karena dari literatur yang saya baca, si pemilik rumah terakhir, si gubernur Hindia Belanda ini, dia Katolik yang taat ya. Menurut beberapa literatur ya, walaupun ada beberapa literatur yang menceritakan kalau dia juga ateis. Cuma kan ya literatur sekedar literatur Bang Ale. Kembali lagi ke saksi hidup, tapi sayang kan nggak ada saksi hidup sama sekali di situ. Nah dari situ setelah azan maghrib baru dapat hasil retrokognisi yang keras banget di situ, dan terungkap sosok legenda yang banyak orang ceritakan di situ, termasuk beberapa warung yang saya datangi di dekat-dekat rumah tersebut, tentang sosok noni yang bernama Grace. Jadi di tahun 1942 itu, setelah perjanjian kekalahan Hindia Belanda di Kalijati Subang, Jepang masuk ke kota tersebut. Bukan kota Subang ya, kota yang saya maksud ada rumah si tante ini. Mereka ternyata menseleksi banyak rumah tahanan, rumah biasa yang dijadikan rumah tahanan, rumah-rumah orang-orang Eropa saat itu, jadikan rumah tahanan khusus lansia, khusus anak-anak, khusus laki-laki dewasa, dan khusus perempuan. Dan ternyata rumah itu, selain saya menemukan gambar tengkorak hewan tadi, itu ternyata ada bercak 4 jari panjang gitu. Saya pikir tadinya hanya cat ya, ternyata pas saya korek tuh, minta bantuan teman untuk cek ya, ini sebenarnya warna apa, dan dia jawab kalau itu DNA manusia, ya bisa dikategorikan itu darah yang tidak hilang. Kenapa akhirnya dicat ulang? Karena ada noda darah tersebut. Dan kamar yang ditempati oleh si tante adalah kamar tempat si gubernur ini beristirahat dan menikmati gundik-gundiknya. Total gundik yang ada di situ sekitar 30 sampai 35 orang. Tapi dia sangat fokus ke 17 orang, Bang Ale. Karena menurut dia gundik 17 wanita ini memiliki ciri yang dia butuhkan. Saya bisa dapetin info itu, satu, ada seseorang yang menceritakan, dan kedua, retrokognisi. Saya melihat beberapa adegan yang mereka lakukan di situ, tapi saya tampik itu semua karena saya belum mau mengarah ke situ. Ingin mengarah ke kesedihan ini apa, dan si Noni Grace ini kenapa sampai se-happening itu gitu namanya. Dan
kalau dia menurut cerita orang-orang sekitar, kalau dia sudah menunjukkan diri itu dia biasanya hanya meminta tolong dengan nada yang kayak suara abis gitu loh Bang Ale. Tapi dia berbahasa Belanda. Dan beberapa orang yang sudah ditemui, yang mengaku sudah ditemui, jawabannya semua sama. Dan dari orang yang saya tanya itu, mereka satu sama lain tidak ada yang kenal. Dan jadi menurut saya agak sinkron ya, agak logis cerita mereka. Dan masuk semua. Lalu diajak keliling lagi sama tante sampai ada di kamar belakang yang sudah ditutup. Karena tadinya untuk kamar pembantu, kamar si Mamang yang jaga rumah itu, tapi si Mamang sendiri menolak, lebih baik pulang. Dari situ dapat vision yang cukup ekstrim. Ada 45 wanita dari umur 19 sampai 35 tahun dikumpulkan di sana dalam satu ruangan. Dan diikat satu sama lain menggunakan rantai dan diperkosa kayak berjamaah gitu. Satu wanita digilir sampai 20 oleh tentara-tentara Jepang. Dan si Grace ini yang cenderung sangat membela, karena di situ ada sahabatnya, ada keluarganya, terus juga ada beberapa kenalan yang dia sangat oke lah di gereja saat itu. Jadi si Grace ini yang selalu menawarkan diri. Saya saja. Kebetulan memang paras dan tubuhnya sangat diminati oleh tentara Jepang saat itu. Dan yang saya akhirnya menemukan, ternyata Grace itu mengalami siksaan yang menurut saya agak nggak masuk akal Bang Ale. Bang Ale pernah dengar kasus Marsinah? Marsinah tahu. Yang meninggal ditembak di kelamin. Ya. Grace mengalami itu di duburnya dan di kelaminnya dengan senjata laras panjang. Aduh gila. Dan dia menceritakan semuanya dengan detail, kenapa dia menyerahkan seluruh tubuhnya agar beberapa orang terselamatkan. Karena dia sudah yakin Jepang masuk, hidupnya tidak akan lama. Setidaknya dia memanfaatkan sisa hidupnya untuk membantu orang. Mulia sekali. Dan juga termasuk orang Belanda yang care sama pribumi. Care sekali sama pribumi. Yang bikin agak menyayat hati buat saya. Yang bikin dia sangat-sangat penasaran, dia tuh pencinta hiasan kuku Bang Ale. Dari kuku kaki sampai kuku tangan. Dan saat dia dieksekusi, mayatnya dibuang ke salah satu sungai besar di kota tersebut. Ternyata kukunya semua dicopotin, ditarik paksa. Dan kuku itu dikoleksi oleh Jenderal Angkatan Laut tentara Jepang sebagai bukti kalau dia sudah mengeksekusi orang. Seperti yang dia lakukan di China, tragedi Nanjing. Lalu di balik semua yang dilakukan oleh si jenderal ini dan anak buahnya, si jenderal ini sadar kalau di rumah ini ada sesuatu yang istimewa menurut dia. Tanpa dia sadari, dia sudah bersekutu atau mengikuti dari junjungannya Gubernur Hindia Belanda yang dulu juga ada di rumah itu. Dia berinteraksi, ternyata nggak sekedar manusianya aja disiksa. Dia mencari tahu itu. Balasannya apa? Diberikan beberapa denah wilayah yang memiliki emas, penyimpanan emas. Disebutkan beberapa nama-nama yang bisa menjadi kunci untuk dia menguasai daerah tersebut. Karena daerah tersebut daerah yang sangat strategis saat itu. Jadi dia diserang dari segala arah, itu sulit untuk masuk. Imbalannya apa? Setiap orang yang dia eksekusi harus dibuang ke sungai tersebut dan darah dari nadinya harus dikumpulkan dan disiram ke gambar tengkorak kambing itu. Dia hanya tahu sebatas itu dan dia meyakini kalau si gambar atau logo dari si tengkorak kambing ini tuh kayak dewa buat dia.
Karena memang sejatinya ada yang seperti itu di Jepang sana. Ada juga yang menyimpang seperti itu dan mereka sama meyakini. Hanya beda versi dan beda bahasa, Bang Ale. Nah, ternyata si kuku Sidah ini yang membuat beberapa tawanan yang sudah dibunuh tuh dijadikan sesembahan. Dan akhirnya kalau menurut cerita, menurut kesaksian, menurut orang-orang yang ahli, mereka terjebak di rumah itu dan hanya ingin kembali permintaannya itu. Nah, setelah tahu itu saya bingung harus berbuat apa, karena tadi di pikiran saya kalau memang ada gangguan hantu, saya sebagai muslim ya bisa memberi bantuan, kasih kontak orang-orang yang berkompeten di bidang-bidang itu untuk membersihkan rumah yang menggunakan syariat Islam kan. Tapi ternyata ada masalah yang harus kita luruskan dulu. Terus tadi kan saya menyinggung gundik ya, Bang Ali. Gundik yang sangat sukai oleh si gubernur jenderal ini totalnya kan ada 17. Ya, 17 ya. Cuma nih selalu berubah di beberapa part dari bayangan yang saya dapat. Terkadang saat saya coba konsen untuk melihat apa yang dilakukan, tiba-tiba saya melihat 10, tiba-tiba melihat 12, tiba-tiba melihat 16, dan terakhir saya melihat totalnya ada 17 setelah saya hitung keseluruhannya, yang sangat disayang lah. Dan ternyata mereka golongan darahnya sama. Oke. Sama semua. Golongan darahnya O, dan kebetulan hari lahirnya sama, tepat di hari Kamis, keseluruhan orang tersebut dari berbagai daerah di kawasan situ ya. Ternyata itu untuk syarat. Akhirnya saya ngomong sama si tante, saya mau coba cari tahu dulu, mau coba selidiki dulu, tapi saya tidak melakukan apapun terhadap rumah ini, Tan. Nanti kita cari solusinya, tapi kita ulur benang merahnya dulu. Karena menurut saya rumah ini sudah sangat terbelenggu akan si sosok yang ada di gambar itu. Saya ngomong sama teman saya, kita harus ke pabrik gula yang saya sebutin. Saya nggak perlu sebutin pabriknya, Bang Ale. Oke, pabrik gula masih di Jawa Barat. Kita ke sana, sampai ketemu security segala macam, kita ngobrol dengan alasan kita mau explore. Dikasih, saya jalan terus, itu sampai 3 jam saya muterin tempat itu, tapi belum menemukan sebuah titik yang pasti gitu loh. Karena saya merasa yakin ada sebuah titik dari pusaran energi si entitas ini, makhluk sesembahannya ini. Akhirnya kita berhenti, waktu itu gerimis cukup deras. Kita berhenti di sebuah ruangan yang cukup modern, sudah cukup modern. Saya masuk ke dalam karena gerimisnya udah lumayan ciprat gitu ya, masuk ke dalam, dan ternyata itu bekas kantornya, Bang Ale. Bekas kantor dari si pabrik gula tersebut. Nah, di dalam ruangan itu, Bang Ale, kita masuk, ketemu ruangan kotak, itu ada lemari, 3 meja, 3 kursi, tempat hiasan dinding. Nah, di sini ada pintu lagi, Bang Ale. Saya pikir tadi sebuah kamar mandi. Tapi ternyata di dalamnya pas kita masuk, kita flash pakai handphone, ada sebuah batu, Bang Ale. Modelnya kayak perapian. Cuma kalau perapian tuh jadi tengahnya batu agak sedikit oval, terus di sekeliling batu tersebut tuh ada lubang untuk taruh kayu, dan masih ada bekas sisa bakaran kayunya itu loh. Saya coba sentuh lah, mungkin saya bisa dapat informasi dari situ. Dan damn, di situ adalah tempat eksekusi dari 16 gundik si gubernur Hindia Belanda tersebut. Tujuannya untuk apa sih? Memajukan pabrik gula. Cara mereka dihabisi seperti apa? Salah satunya tuh diberi racun, cuma racunnya itu untuk melumpuhkan seluruh saraf motorik. Jadi dia tuh tersadar tapi tidak bisa berbicara, menggerakkan badan, hanya bisa mengedipkan mata dan mengeluarkan air mata aja. Dia tuh tidurin di situ dengan keadaan telanjang bulat dan kepalanya dihantam dengan sebuah bukan benda tajam ya, jangan pernah berpikir benda tajam, Bang Ale, tapi dengan sebuah batu yang sudah dipahat dan
Batu cukup besar, bentuknya juga seperti oval, dan ujungnya tuh kalau dilihat tuh cukup tajam, dan itu rasa sakitnya luar biasa Bang Ali. Lebih sakit daripada ditebas oleh senjata tajam. Dan tubuhnya setelah dieksekusi itu, kepalanya diambil, tubuhnya dibakar dengan api yang ada di sekeliling batu tersebut. Setelah dibiarkan hangus, saya penasaran dong, kalau sebuah ruangan ada api segitu besar, pasti ruangan ini terbakar dong. Iya. Dan ternyata sengaja ditutupi saat semuanya sudah selesai, saat Indonesia sudah merdeka. Tempat itu ditutupi, ditutup rapat. Oke. Dan dulunya ternyata itu outdoor, cuma memang halaman belakangnya dari si ruangan tersebut yang saya bilang ruangan tempat pekerjanya itu sengaja ditutup. Saya coba cari tahu lagi kenapa sengaja ditutup, karena ternyata ada bangsa kita sendiri yang meneruskan. Dan lebih brengseknya, terakhir di 1979 korbannya anak perempuan usia 10 tahun. Dan itu kesalahan dia karena dia memaksakan. Padahal golongan darah anak itu bukan O, tapi AB. Dan akhirnya anak itu tewas, dan si pemberi tumbal ini pun termakan oleh apa yang dia sembah, karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Karena dia ditipu kalau anak ini katanya darahnya O, sebenarnya AB. Oke. Nah, dibalik dari kisah-kisah yang saya lihat di batu persembahan itu, kan tadi saya sempat ngomong ada 17 ya Bang Ali. 17 segundik itu. Satu ada yang selamat Bang Ali. Selamat karena saat dia mau dieksekusi, dia punya keyakinan teguh terhadap agamanya. Dia terus baca-bacaan di dalam hatinya. Alhasil si benda tersebut dengan ajaibnya tidak bisa menyentuh dia. Dan akhirnya dibiarkan kabur dengan keadaan telanjang bulat. Saya penasaran dong, berarti dia masih hidup. Kemungkinan besar sekarang dia punya cicit, turunan lah. turunan. Saya coba cari melalui retrokognisi. Pelan-pelan kita cari. Ditutupi Bang Ale, oleh si makhluk ini. Ditutupi. Sampai dengan kuasanya Tuhan lah. Setelah seminggu saya dari pabrik gula ini, sengaja ketemu dengan penjual pecel. Dan saya ngerasa dia orang yang saya cari. Dan ternyata saat saya tanya, kuasa Tuhan gak ada yang bisa halangin Bang Ale. Dan dia cuma, saya langsung bercerita banyak dong tentang apa yang saya lihat, apa yang saya tahu. Saya ajak teman saya juga untuk kita cari benang merahnya bagaimana. Dia hanya menceritakan apapun yang dilakukan oleh penyembah setan-setan ini, mereka nggak kenal Baphomet, nggak kenal Lucifer, nggak kenal. Mereka hanya tahu gua ditumbalin untuk setan. Mereka hanya tahu itu. Jadi yang dia ceritain tuh, jadi ternyata si Ore Gundik ini tuh terus menceritakan ke keturunannya, jangan sampai bertemu orang seperti ini. Dikasih tahu ciri-cirinya lah. Karena kebetulan keturunan dari si gubernur itu yang tanpa si gubernur ketahui ada di kota tersebut. Dari hasil gundik-gundik dia yang begitu banyak. Takutnya keturunan itu ikut mewarisi apa yang kakek buyutnya lakukan. Jadi diceritakan tuh saat dia selesai membaca seluruh ayat yang bisa dia baca, bisa dia hafal, dia merasa kayak punya kekuatan untuk melawan itu semua. Dari situ kesimpulannya, yang banyak orang tahu kalau sudah menghadapi satanik pasti susah, pasti mati segala macam. Dan itu salah satu bukti kenyataan. Tuhan nggak bisa diatur Bang Ale. Makhluk nggak bisa ngalahin Tuhan. Kalau Tuhan udah berkehendak, manusia nggak ada yang bisa ngatur Bang Ale. Dari situ saya dapat pelajaran banyak kan. Saya coba terus kulik bagaimana menyelesaikan masalah rumah tantenya teman saya ini. Dia cuma bilang,
Di balik tembok yang ada gambar itu ada sebuah mustika. Saya nggak pernah tahu mustika bentuknya apa, entah batu kah, entah keris, entah pedang, atau entah apalah itu. Cuma kalau bisa bongkar itu langsung dibakar di depan pabrik yang saya datangi tadi, pabrik plastik tadi, kemungkinan besar semua selesai, terputus mata rantainya. Kita coba lah, ikuti sarannya itu. Plus saya coba minta kontak dia gitu, gimana cara hubungi dia gitu loh. Dikasih alamat, ya saya tenang dong, udah dikasih alamat kan. Kalau kontak handphone dia nggak megang handphone saat itu. Saya pikir kalau udah tahu rumahnya lebih enak, kita bisa ngobrol langsung kan. Ngomong sama tantenya oke, kita eksekusi. Nah ternyata gambar itu belum selesai Bang Ale. Itu setelah diklet satu kamar, itu bersambung. Gambar itu menceritakan dari ujung kiri ya, yang saya lihat dari ujung kiri ini bentuknya kan kotak. Dari ujung kiri itu menceritakan seorang Belanda yang membawa wanita diseret sampai eksekusinya kayak gimana, itu ada semua gambarnya. Dan terakhir si gambar tengkorak kambing ini sebagai penerima dari jiwa-jiwa yang ditumbalkan menurut versinya mereka. Menurut versinya mereka seperti itu. Nah saya coba ikutin, kita getok nih pas di gambar tersebut. Ternyata tuh yang kita temuin sebuah tali. Cuma bahannya bisa dibilang tali. Ya tali sih, tapi saya yakin itu emas. Hampir 1 meter panjangnya, kecil Bang Ele, kayak kalung lah, tapi bentuknya seperti tali banget. Di situ tuh saya bingung, Dok. Benda seperti ini dibakar pasti lelehnya lama. Pasti udah gitu pasti leleh dan masih ada sisanya gitu loh. Kan ini yang dikasih tahu harus hancur lebur. Bagaimana? Ya saya coba tanyakan lagi niatnya nih. Teman saya bilang, ayo kita ke rumahnya, kita samperin, gue tahu ke lokasinya. Saya ke sana, kebun singkong. Ke alamat yang dikasih oleh si ibu penjual pecel ini. Dan teman saya baru ngomong, saat kita ketemu dia, teman saya tuh nggak ngelihat apa-apa. Dia cuma melihat saya berbicara, tapi dia menghargai gitu, dia tidak mau mengganggu. Mungkin ini sebuah clue. Sampai di sana kebun singkong Bang Ale. Bener-bener kebun singkong, nggak ada rumah di situ. Coba tanya orang sekitar dong. Ketemulah kepala dusun. Ya bisa di daerah situ masih ada kepala dusun ya. Ya sekitaran 83 sampai 85 masih ada rumah di situ. Tapi sudah dihancurkan karena sudah tidak ada penerusnya. Sudah tidak ada sanak saudaranya. Dan setelah diceritakan itu dapat flashback bayangan. Ternyata generasi keluarga Gundik itu terakhir di 1980-an sekian, dan mereka tuh coba menahan dari hancurnya si makhluk ini terus gentayangan gitu loh, mengganggu mereka agar mereka tuh jadi tumbal karena lu udah gua tandain gitu loh. Dan mereka mempasrahkan diri akan itu, jauh dari orang-orang, bikin rumah yang benar-benar hanya untuk keluarga mereka, tidak berinteraksi dengan orang. Dan si sosok yang saya temui penjual pecel ini, saat saya dapat vision itu, dia muncul, dia tidak berbicara apa-apa, dia hanya memberikan cara benda tersebut bisa dihancurkan sampai hancur cuma dengan magma murni. Dari gunung. Ngambilnya gimana? Ngambilnya gimana Bang Ale? Nggak ada orang yang mau disuruh gitu, coba ambilin gitu segayung gitu. Nggak ada Bang Ale. Nggak ada, bener deh. Jarak 10 meter aja udah panasnya luar biasa. Bagaimana cara ngambilnya? Dilempar ke kawahnya. Kayaknya kita bikin penyakit deh. Betul kan? Kalau gunung yang punya kawah magma aktif, kita masukin benda sesuatu malah memberikan reaksi kan, setahu saya. Saya ceritakanlah ke si tante ini. Terus dia bilang, saya coba hubungi teman saya di tempat kremasi. Apakah di tempat kremasi itu bisa sampai menghancurkan
benda seperti ini. Ternyata ada cairan kimianya. Dan alhamdulillahnya jalannya ketemu. Dan hebatnya saat di proses penghancuran si tali emas itu terdengar kayak suara kambing tercekik loh. Suara kambing tercekik, dan saya langsung connect, ternyata ini nggak beda jauh dengan Pak Albert. Oke. Masih satu rumpun. Oh. Ini kejadiannya setelah Pak Albert ya. Jauh setelah Pak Albert. Masih satu rumpun, dan ternyata sekte pemuja yang dilakukan orang Eropa dulu macam-macam Bang Ale. Bukan sekedar kekayaan aja. Ada yang berhubungan dengan keturunan. Mereka sangat pengen punya keturunan, meminta dengan makhluk-makhluk itu. Dan itu nyata ada. Kekuasaan dia supaya terus, karena persaingan antar orang Eropa cukup ketat ya. Mereka minta bantuan itu. Dan benar-benar satu rumpun. Dan terakhir saat saya melihat proses penghancuran si tali emas itu, selain suara kayak kambing tercekik, ancaman kembali. Isi ancamannya adalah, udah cukup acak-acak semua yang sudah kami atur dari ratusan tahun lalu. Tapi dengan ancaman itu tetap saya kembali ke Tuhan. Gak ada yang bisa usik. Hidup mati manusia di tangan Tuhan, di tangan Allah. Mau lu ancam gua kayak apapun, mau lu bilang mau nimpahin gunung ke gua, kalau Allah enggak izinin, lu bisa apa gitu. Alhasil dari hasil penghancuran tali tersebut benar-benar nggak ada sisa, sampai debunya tuh dipegang kayak hilang gitu loh Bang Ale. Benar-benar hancur banget. Benar-benar hancur banget. Itu dibantu dengan zat kimia itu, saya nggak tahu zat kimianya apa, tapi benar-benar menghancurkan sampai di berbentuk, masih berbentuk saat sudah hancur, tapi pas dipegang kayak lapuk hilang gitu loh. Nah, karena ada lapuk hilang itu, pikiran saya kan, ini masih ada sisa nih, abu-abu sedikit ini saya kumpulin. Saya ajak teman saya ke sebuah pantai lah untuk tabur ini. Di situ suara, bener-bener suara kambing jelas banget di situ, kayak teriak. Dan terakhir saat saya tebar itu di pantai itu, sosoknya muncul cuma dengan kepala sampai kakinya tuh isinya kepala orang dan kepala si tumbal-tumbal itu loh. Seakan-akan dia mau menakuti kalau tumbal gue nggak akan pernah bisa lepas. Ayat kursi saya baca Bang Ale. 7 kali saat dia menunjukkan itu. Alhasil apa? Hilang begitu saja. Entah kembali ke tempatnya, entah kemana, saya nggak tahu dan saya nggak mau nyari tahu. Tapi di situ dari pelajarannya, sekuat apapun yang disebut setan, iblis, dengan berbagai macam nama, selama kita punya keyakinan dan Tuhan di hati, otak sinkron, nggak ada lawan Bang Ale. Kira kita coba pulang ke rumah kan, ke rumah si tante untuk beres-beres semua, terus juga hasil kelihatan kan banyak tuh di lantai. Kita coba sapu segala macam. Itu hawa rumah beda Bang Ale. Berubah. Jadi benar-benar hawa sebuah rumah. Saya cuma bilang sama si tante, stop mengoleksi benda-benda seperti ini karena mengundang kejahatan. Ditambah kan nih si tante nggak punya anak ya. Dia tinggal sendiri, pembantu wanita dengan si mamang tukang kebun itu. Saya takut terjadi hilap. Alhamdulillah sih dia dengerin. Dan di situ dia cuma bilang, apa yang kamu lakukan hingga semua ini selesai? Saya cuma bilang, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya cuma baca apa yang saya bisa, dapat clue, saya kerjain. Kurang lebihnya begitu Bang Ale. Dan poin pentingnya, nggak cuma Indonesia yang hancur saat itu, tapi bangsa Eropa pun hancur. Mungkin karma dari yang mereka lakukan terhadap bangsa kita nggak kalah tragisnya mereka semua. Dan kita patut bersyukur sih
sekarang kita sudah terbebas dari itu semua. Angka bodoh kalau kita menghancurkan semuanya dengan keegoisan kita, keinginan kita. Karena si Noni ya cuma berpesan, Indonesia negara hebat, orangnya ramah, jangan hilangkan itu. Itu pesan dari sesosok jin yang nyaru seperti dia ya. Saya selalu beranggapan itu adalah sosok jin yang nyaru seperti dia, yang begitu sayang terhadap Indonesia. Dan ternyata saat dia dilarung ke laut tuh, banyak orang sekitar yang ambil jasadnya dan dikuburkan secara layak. Namun kembali lagi ada yang tertinggal, yaitu kukunya, dan itu kesayangan dia, yang diambil sama si jenderal apa? Jenderal Jepang itu, Angkatan Laut Jepang. Nah, dari kejadian itu saya, tante, terus teman saya juga, kita bercakap banyak lah tentang semuanya. Kita simpulin, kita coba cari solusi biar lebih nyaman lagi rumah dengan seluruh harta yang tante punya. Alhamdulillah dia ikutin. Dia banyak bantu beberapa panti asuhan, beberapa orang-orang yang terlantar. Terus juga dia sudah, dari akhir cerita dia baru ngomong selama ini dia tuh selalu seperti mimpi digauli ya oleh suami terakhirnya ini. Tapi saat dia coba buka mata di mimpi tersebut, yang gauli dia tuh manusia tapi kepala kambing. Dan menurut saya itu sebuah clue yang saya butuhkan. Kenapa nggak cerita dari awal? Dia nganggapnya itu sebuah kehaluan lah, kehaluan dia aja, karena dia mungkin saat itu sedang butuh atau apapun itu ya, ditambah dia tahu rumahnya agak serem, jadi seperti itu. Dan terus kan tadi saya sempat ngomong si suami keduanya kemana ya? Ternyata ikutin jejak si Jepang dan si Belanda. Oke. Dia kemana sekarang? Allahu alam ya. Tapi saya meyakini dia ikuti jejaknya. Ada yang dia cari. Dan dia sudah menemukan itu. Berarti kemungkinan besar ya masuk ke sekte itu. Masuk pasti. Tapi kalau kondisinya sudah meninggal saat itu, saya yakini sudah meninggal. Entah dia diapakan ya, entah diapakan. Saya tidak mencari tahu tentang itu. Tapi saya cuma bilang dia sudah tersesat. Itu pilihan dia secara sadar, dan tidak patut manusia seperti itu menjadi suami kan. Masih banyak lelaki di luar sana. Setelah ngomong kayak gitu, dateng makhluknya, si suami dengan pakaian dia terakhir yang dilihat oleh si tante dan saya aja, teman saya nggak lihat nih, pakai baikan dia yang terakhir tapi kepala kambing dengan tangan seperti ini, seakan mengajak si tante. Saya usap langsung mukanya, hasutan setan cukup. Dan sekarang dia menjadi hijabers yang hebat. Alhamdulillah ya. Yang sangat-sangat mencintai agamanya. Berubah jauh lah. Tapi terakhir ya 4 bulan lalu lah sempat kontak kalau dia sempat bermimpi dengan mimpi ajakan yang sama, dengan posisi yang sama, dengan cara gaya tangannya yang seperti itu untuk mengajak. Dan dia ambil solusinya, rumah itu ditinggalkan dan dia jual kembali. Dan kabar terakhir lagi, dia sekarang sudah ada di luar kota, di luar pulau tepatnya, dan dia merasa aman. Dan rumah itu tetap menyimpan segala jenis misterinya. Terus juga kan di balik cerita itu, saya masih agak penasaran jasad-jasad dari orang-orang cewek-cewek Belanda yang disekap Jepang nih, selain ke sungai kemana aja? Ternyata kebanyakan kayak seperti ini loh, dimutasi, cuma dijadiin pakan, bukan pakan, dijadiin makanan tentaranya si Jepang. Aduh, gila. Diawetkan. Karena dia punya kepercayaan jika memakan manusia, energinya akan lebih besar.
Itu kepercayaan mereka, saya nggak tahu entah dari mana ya, tapi itu yang dia bawa dari sana. Hingga kandasnya mereka saat tentara sekutu datang, penyerahan kekuasaan kembali kepada sekutu, mereka membawa cukup banyak harta beserta cerita penyiksaan yang mereka lakukan. Dan jangan sampai terjadi untuk sekarang Bang Ale. Itu pelajaran banget buat saya pribadi dan buat teman-teman penonton semuanya. Jaga baik-baik semuanya. Lisan tolong banget dijaga. Sekarang lisan nggak cuma lisan ya, jari sekarang udah tajam juga tuh Bang Ale. Kalau udah menghina kayaknya agak serem ya. Maksud saya lebih dikontrol lagi sih. Walaupun sejatinya kita hidup tidak bisa menampik pro kontra terhadap diri kita masing-masing. Kita harus bisa terima itu. Kan kita nggak bisa ngelarang orang gak suka sama kita. Tapi setidaknya kalau kita bisa men-stop, beban kita tuh hilang gitu. Walaupun dijudge kayak apapun, walaupun kita merasa iri sebesar apapun, kayaknya bakal hilang dengan sendirinya. Berdamai dengan diri sendiri sih. Itu sih yang salah satu poin yang bisa kita ambil ya. Perjuangan bangsa kita sudah cukup besar. Banyak tumpah darah di situ. Sangat tidak adil kalau saat kita merdeka kita menghancurkan sendiri dari dalam. Penjajah tersenyum manis Bang Ale. Benar. Berarti ini Bang Denny, makhluk ini adalah hampir sama si. Bukan hampir sama lagi. Emang Bang dia? Ale. Masih satu rumpun. Oh. Kalau dibilang emang dia dalam wujud lain. Ya. Karena kan kalau kita buka Google aja lah, kita cari beberapa jenis iblis lah. Yang bisa dibilang iblis, kan orang barat banyak menamai ini. Sebenarnya makhluknya mah satu banget. Cuma kan dia bisa jadi apa aja. Iya. Sesuai apa yang kita mau. Iblis lah yang pasti jadi. Yang jelas mah iblis. Anak-anaknya iblis. Anak-anaknya iblis. Dan stop lah, jangan sampai kita tersesat dengan apapun itu. Sama lagi Bang Ale, kalau kita sebagai muslim banyak ya yang coba memberikan edukasi tentang pesugihan, tentang ritual-ritual yang katanya aman, pesugihan putih lah atau apalah. It's so fucking Bang Ale. Pesugihan syariah. Iya Bang Ale. Itu saya pribadi aja udah mikirnya udah kayak gini loh. Kalimat depannya aja, kata depannya udah pesugihan. Di Islam bagian mana yang di ACC? Pesugihan masuk. Walaupun belakangnya ibaratnya pesugihan putih, pesugihan bla 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 bla. Cuma buat saya pribadi, itu sebuah tipu daya setan yang sangat rapi, memperdaya orang. Sebenarnya mah yang dituju menyembah ke mereka lagi, meminta ke mereka lagi, ke bangsa jin lagi. Nggak ada Bang Ale, mau di hadis manapun. Cuma kalau memang riwayat Muslim, banyak bacaan-bacaan yang membantu kita, mendorong kita untuk mendapatkan rezeki berlebih. Itu saya percaya. Tapi kalau dibilang pesugihan tanpa tubal, itu kayak sales, lo beli motor dapat mobil gitu. Nih lu beli motor gua nih, tadi dapat mobil, kayak gitu loh Bang Ale. Kayak nggak masuk akal. Tiba-tiba lu beli Beat tapi dapetnya Fortuner. Aneh. Kalau menurut saya seperti itu. Itu sih pandangan saya ya. Ya kalau orang terima atau enggak di luar sana ya saya nggak peduli. Tapi menurut saya sebagai seorang muslim, ya itu yang saya yakini. Cari rezeki sesuai kemampuan lu. Pacu terus diri lu sampai titik tertinggi. Berpasrah sama yang di atas, jangan lupa amal, aman Bang Ale hidup. Tanpa lu harus beli kembang, jalan ke gunung mah naik gunung Bang Ale, bukan begitu? Iya. Menikmati alam, bukan bawa sesajen, kita taruh di bawah pohon. Penguasa gunung itu nggak ada yang suka Bang Ale. Tapi kan banyak yang kayak gitu. Nah itu yang perlu diedukasi. Tapi ketahuan sih kalau misalnya di gunung-gunung yang wingit ya. Di sana ya kelihatan sih mana yang anak pendaki atau mana yang mereka hanya mencari bukan ketenangan, maksudnya
spiritual lah kayak Iya. gitu, dari pakaian, dari orangnya gitu kelihatan. Kayaknya juga nggak ada deh yang pakai keril tapi dia bawa sesajen di keril ya. Kayak belum ada tuh Bang Ale. Bener gak sih? Ya kan belum ada kan? Ya kalau sebenarnya kan gunung kalau kita tarik waktu ke belakang lah. Ya tempat sucinya orang-orang dulu untuk bercerita, merenungkan diri, memikirkan keadaan negeri-negerinya masing-masing. Ya cuma entah karena waktu atau apa semua bisa dibelokkan menjadi sebuah tempat yang untuk minta ini, minta itu. Dan jangan salah loh, alam astral juga canggih loh Bang Ale. Istilah bang gaib itu ada Bang Ale. Dengan jaminan tertentu itu ada. Lu nggak bisa ngembaliin ya apa yang sudah lu jaminkan gua ambil. Sama selayaknya di bangsa kita gitu loh. Mereka mengikuti zaman kita. Yang paling hebat lagi yang kalau tiba-tiba nih ada kita ngomong salah satu aplikasi lah, kita scroll berita tentang sebuah ramalan. Boleh dibaca ramalan, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ada orang yang sangat takut karena baca ramalan itu. Iya. Kalah tuh kan Bang Ale sama video yang cuma 10 detik 15 detik. Itu fenomena sekarang. Jadi menurut saya guys, buka mata. Nah, dan sekarang juga udah pernah ngelihat ruqyah online Bang? Ada Bang Ale. Iya Bisa itu loh sekarang ruqyah online itu dia sampai gitu. Tapi kalau buat saya itu kalau untuk entertain ya fine. Ya fine. Tapi kalau untuk yang lainnya Allahu a'lam. Saya tidak mau cari tahu juga, ya ibaratnya itu urusan masing-masing. Yang penting selama lu masih lurus dan bacaan lu nggak aneh, selalu deh. Ya. Masih bisa ternyata kan ruqyah online gitu. Allahu a'lam ya. Saya tidak bisa berbicara itu benar atau tidak, tapi kalau menurut saya selama apa yang dilakukan itu benar ya terserah lah. Tapi kalau untuk entertain sih good. Ya selayaknya baca kodam. Iya. Ale ini. Jadi kalau buat lucu-lucuan dan entertain fine. Oke. Nah, terakhir nih Bang Denny. Di sini kan bahkan di beberapa waktu lalu ada narasumber saya juga bahkan katakan di era yang sekarang ini masih banyak juga orang yang mengikuti sekte sesat ya, sekte satanik gitu masih ada gitu. Dan saya pikir itu hanya di zaman sekarang mana ada sih gitu. Paling kalaupun ada itu aliran sesat lah, kayak mungkin dari Islam melenceng bacaannya atau cara mereka melakukan sholatnya gitu kan, itu kan aliran sesat ya. Atau dari agama lain misal kayak kayak melenceng lah, pokoknya melenceng gitu. Itu kan berarti aliran sesat. Beda dengan sekte satanik ini Bang Denny ya. Jadi kalau sekte satanik ini menurut narasumber saya sebelumnya kan masih ada nih pada era yang sekarang ini, pada zaman sekarang gitu, bukan zaman dulu aja. Nah, untuk menghindari biar generasi muda saat ini terhindar dari atau tidak mengikuti sekte-sekte tersebut, itu gimana nih? Kalau dari saya Bang Ale, saya mau jawab satu dulu ya. Kalau dibilang sekte itu masih ada apa enggak? Pusatnya aja masih ada Bang Ale. Bang Ali searching deh gereja setan yang di luar negeri. Oke, ya. Itu masih berdiri kokoh Bang Ali. Jadi nggak menutup kemungkinan sekte-sekte kecilnya pecahannya masih ada mungkin. Dan cara kita untuk terhindar akan itu, yang paling pasti adalah mereka selalu mengiming-imingi kemudahan dalam bentuk apapun. Itu paling pasti. Apa yang lu cari gua ada. Kalau gak ada Bang Ale. Apa yang lu cari gua ada. Lu minta apa? Gua ada. Asal lu ikutin mau gua, ikutin cara gua. Dan kalau orang yang berpikir jernih, walau dalam tekanan, mereka gak akan pernah milih jalan instan. Sebenarnya sekte nggak beda jauh sama pesugihan Bang Ale.
Cuma Iya. pesugihan lebih ke kita banget gitu loh. Dan kalau sekte lebih ke barat banget gitu loh. Kalau sebenarnya notabene sama. Apa sih yang dicari? Fulus, kekayaan, udah. Padahal kalau dia bismillah kerja dari rumah, kerja gitu, keluar rezeki nggak ada yang nutup kok, malah selalu ada jalan. Jadi kayak, ya kuatin iman lu sih, kuatin iman, tanemin tekad, semua akan selesai, semua akan mudah, dan insya Allah pasti Allah memberikan jalan. Apalagi kalau kita ibadahnya good ya. Ya saya punya prinsip kayak no God, no good. Tidak ada Tuhan, tidak baik. No good ya. Oke. Nah, ini terakhir nih Bang Denny. Tadi kan dalam ceritanya Bang Denny sempat menyinggung Pak Albert ya. Mungkin kan penonton di sini ada yang baru menyimak, atau penonton baru nih, subscriber baru yang belum paham dengan apa yang Bang Denny sebut Pak Albert tadi gitu. Nah ini mungkin kalau saya jelaskan, saya dulu nih Bang Denny ya. Jadi Pak Albert ini mungkin di cerita Bang Denny yang sebelumnya ya Bang. Jadi teman-teman bisa nonton, nanti mungkin kita selipkan linknya yang ada di komentar atau di caption ya. Nah ini bisa dijelaskan sedikit tentang Pak Albert ini Bang Denny, biar teman-teman juga paham nih. Almarhum Pak Albert, Bang Ale, adalah sebuah ayah yang sangat bertanggung jawab. Rela ke kota besar untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Namun sayangnya ditipu oleh temannya sendiri. Dijadikan tumbal dari apa yang selama ini tersimpan. Dia dijadikan bukan sesosok ya, tumbal untuk sebuah bangunan. Bangunan tersebut yang ternyata sudah ratusan tahun dipakai sebagai tempat eksekusi, untuk menyembah lagi ke bangsa jin dengan berbagai nama, dengan berbagai ciri. Sebenarnya mah sama semua, setan, iblis. Dan alhamdulillahnya di cerita Pak Albert banyak orang yang bantu saya untuk menyelesaikan. Saya ngucapin makasih juga buat orang-orang itu yang nggak bisa saya sebutin, mereka sangat hebat dan memberi saya support keras untuk menyelesaikan masalah Pak Albert sampai akhirnya semua selesai. Ya soal ancaman, kalau yang pengen dengar ancaman-ancaman dari bangsa astral atau bangsa gaib, ada di situ semua, nanti sematkan Bang Ale. Ada 2 part kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada 2 part. Terakhir di rumah Bagea, kalau nggak salah di rumah Bagea. Kalian bisa simak di situ. Banyak penjabarannya lah, kurang lebih penjabarannya seperti itu. Tapi kalau saya ada salah bicara di video-video sebelumnya, mohon dimaafkan ya, karena sama-sama manusia juga banyak salahnya. Tapi yang penting kesimpulannya adalah iblis tak akan bisa berkutik jika iman kita sudah ada di hati, sudah ada di otak, dan kita taruh di paling depan setiap langkah kita. Oke Bang Denny, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpackers bersama narasumber kita Bang Denny. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, terima kasih ya. Terima kasih banyak juga. Jangan kapok-kapok nih Bang Denny kalau diundang kita lagi. Soalnya permintaan dari penonton nih yang banyak banget minta Bang Denny buat hadir lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.